Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita masuk pada sesi yang ke-6. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana reduksi waktu setup. Waktu setup adalah waktu-waktu yang digunakan untuk persiapan produksi. Dan waktu-waktu persiapan produksi ini cukup mengganggu apabila tidak dilakukan atau tidak disusun sedemikian rupa. Maka dari itu pada kesempatan ini kita akan bahas apa saja yang bisa direduksi dari waktu-waktu yang dibutuhkan untuk setup pada kegiatan. Jenis waktu setup itu ada dua, yaitu mayor setup, yaitu setup yang dilakukan untuk masing bagian-bagian dari produk yang berbeda tipe. Artinya ketika kita akan ganti model, ganti tipe, itu biasanya dibutuhkan waktu setup yang cukup panjang. Yang kedua adalah minor setup, di mana setup kecil yang dilakukan untuk biasanya untuk produk-produk yang memiliki kesamaan tipe. Jadi ini yang dilakukan hanya setup sederhana saja. Itu dengan minor setup. Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan ketika kita akan melakukan proses setup? Yang pertama ada yang disebut dengan preparation setup. Artinya pekerjaan yang dilakukan untuk mempersiapkan setup atau ganti dies atau changeover seperti mencari material, menyiapkan jig, alat ukur, dan lain-lain. Itu disebut dengan preparation setup. Dan ini biasanya bobotnya bisa sampai 30%. Yang berikutnya adalah mounting and dismounting step. Ini biasanya pekerjaan untuk melepaskan tool, mesin, dan menempatkan tools baru ke mesin. Artinya proses penggantian itu kan ada proses pelepasan dulu sebelum mengganti dengan yang baru. Dan ini biasanya bisa memakan waktu atau punya bobot kira-kira 5%. Nah, yang ketiga adalah centering atau dimensioning dan setting setup. Setting step artinya mencari, menentukan penempatan tepat untuk tool dan peralatan, fine tuning, tooling dan equipment. Artinya ini adalah bagaimana kita mencari peralatan-peralatan dan kemudian akan di mana penempatannya. Ini biasanya 15% bobotnya. Nah, kemudian yang paling besar adalah 50% yaitu trial runs and adjustment. Itu aktivitas try and error yang berulang-ulang untuk mengatur perkakas dan peralatan. Artinya sesudah dipasang semua, maka ada 50% waktu biasanya yang dipakai untuk trial and error. Dan ini sangat tergantung biasanya pada keterampilan dan kebiasaan dan pengalaman orang-orang yang berada di area itu biasanya. Kemudian reduksi waktu setup. Artinya apa? Di mana proses waktu total yang dibutuhkan untuk pertukaran peralatan atau untuk pergantian peralatan pada sebuah stasiun kerja atau area kerja yang harus diturunkan secara dramatis melalui mengubah sistematik, problem solving, waste eliminating approach untuk mendukung perkembangan menuju produksi berukuran lot kecil. Ini yang dimaksud dengan reduksi waktu setup. Lalu apa sih keutamaan reduksi waktu setup? Yang pertama adalah mengurangi total waktu proses. Ya kan, total waktu proses atau mengurangi waktu siklus dari proses itu sendiri. Mengurangi waktu antrian. Ya. Ketika mengurangi inventaris atau WIP atau menghitung stok, ya kan. Meningkatkan campuran produk atau fleksibilitas. Artinya kalau ada produk yang berbeda, itu biasanya bagaimana dibuat supaya fleksibilitasnya tinggi. Jadi tidak banyak waktu yang terbuang untuk merubah atau pergantian model. Mengurangi biaya secara keseluruhan, meningkatkan kapasitas. Artinya kalau waktu setupnya bisa diperbaiki, maka otomatis akan pengaruh pada kapasitas. Mengurangi ukuran lot ke level minimal untuk mencapai alur. Yang ketiga, meningkatkan kualitas, sudah pasti karena
Rendahnya kualitas juga akan menentukan produktivitas ya. Kemudian untuk mengurangi pelatihan teknis, ya kan. Lalu ada satu metode yang disebut dengan MSED, walaupun ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya khusus mengenai MSED. Itu ada satu metode yang muncul di tahun 60-an ya oleh seorang ahli di Jepang yang bernama Shingo, yang merupakan salah satu founder dari Toyota Production System. Dan konsep ini dikenal di negara lain sejak tahun 1974 di Jerman Barat, di Switzerland, dan tahun 76 di Eropa dan Amerika. Metode ini adalah satu metode setup dengan mengklasifikasikan setup yaitu eksternal dan internal. Ya sekilas saja, jadi setup itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal itu apa? Internal itu adalah aktivitas itu dalam saat mesin dimatikan, artinya saat mesin tidak berfungsi, eh, dilakukan adalah pemasangan, pelepasan dies atau lainnya, itu persiapan bahan seperti pemanasan resin kalau di proses plastik ya, di plastik molding, pengaturan alat. Jadi mesin ketika mesin tidak berfungsi. Kemudian yang kedua secara eksternal adalah setup aktivitas yang dilakukan saat mesin berjalan. Jadi ini eksternal ini terpisah. Jadi ketika mesin berjalan, sebelum mesin berhenti saat produksi barang, terus ada transportasi, artinya pemindahan alat-alat yang akan kita butuhkan, umpamanya ada dies baru, semuanya didekatkan pada mesin, ya kan, artinya produktivitas mesin ketika berjalan tidak terganggu oleh waktu kita untuk mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk ganti model, untuk setup. Artinya kita siapkan dulu semua peralatan pada saat kondisi mesin berjalan. Artinya kita lakukan ini secara paralel. Artinya tidak akan mengurangi waktu yang produktif oleh mesin itu. Itu yang faktor eksternal. Lalu apa langkah-langkah untuk mengurangi waktu setup? Pertama, pisahkan pekerjaan setup yang harus diselesaikan selagi mesin berhenti, atau internal setup terhadap pekerjaan yang dapat dikerjakan selagi mesin beroperasi, atau eksternal setup. Jadi kita harus memisahkan pekerjaan-pekerjaan setup yang harus dilakukan antara internal dan eksternal tadi. Yang kedua, berikutnya adalah mengurangi internal setup dengan mengerjakan lebih banyak eksternal setup. Contohnya persiapan, cetakan, pindah cetakan. Artinya tadi, mengurangi internal setup, karena internal setup itu akan menggunakan waktu produktifnya mesin. Jadi kalau bisa mengurangi internal setup itu ya harus kita kurangi, atau tadi persiapan cetakan itu diharapkan persiapan dilakukan saat mesin masih produktif. Kemudian mengurangi dengan mengurangi kegiatan menyesuaikan adjustment, ya setting mesin atau pengaturan mesin. Kemudian menyederhanakan alat bantu, jadi kegiatan bongkar pasang, menambah personel pembantu dan lain-lain sebagainya. Itu kalau bisa kita kurangi. Itu yang disebut mengurangi internal setup. Jadi kalau ada alat yang lebih sederhana, alat bantu yang sederhana, ya kita pakai yang bantu sederhana. Kalau ada alat bantu yang lebih cepat, kita gunakan alat bantu yang lebih cepat. Ya termasuk jarak kita meletakkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, itu kalau bisa ya didekatkan. Karena itu jangan melihat dari besarnya, dari waktu yang dalam satuan menit. Karena sekecil mungkin kita bisa kurangi waktu itu. Kemudian nanti kita mengurangi total waktu untuk seluruh pekerjaan setup baik internal maupun eksternal. Jadi kalau bisa semua pekerjaan setup baik yang setup secara internal atau secara eksternal secara keseluruhan harusnya bisa kira-kira itu gambaran dari bagaimana mereduksi waktu setup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.